Assalamualaikum guys. Oke, kembali sama Mimin. Kali ini kita akan bahas film yang lumayan seru nih. Oke, seperti biasa, karena Mimin suka film yang bergenre komedi sains fiksi, kali ini kita bahas film yang berjudul An American Pickle. Film ini rilis tahun 2020 di Amerika. Film ini mengisahkan seorang pria yang terjebak di dalam panci acar selama 100 tahun. Oke, gimana lanjutannya? Langsung saja mari kita genjot ke plotnya guys. Berlatar di Rusia tahun 1919, terdapat seorang pria Yahudi yang berprofesi sebagai buruh cangkul. Ia bernama Herschel Greenbaum. Herschel selalu menjalani kehidupannya dengan kesedihan karena hal-hal yang merugikan selalu saja mengikutinya. Ditambah lagi ia hidup sendiri selama bertahun-tahun karena saat itu Herschel sebenarnya sangat gugup ketika berdekatan dengan seorang wanita. Suatu saat kesedihan Herschel pun menghilang setelah ia melihat seorang wanita cantik. Ia melihat bahwa wanita itu sedang mengalami kesulitan. Herschel pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Namun sayangnya ketika Herschel bertanya, wanita itu malah marah karena ia tidak bisa membeli sepotong ikan asap. Wanita itu pun berkata bahwa dirinya hanyalah orang miskin dan ia pun kemudian pergi meninggalkan Herschel. Herschel pun sempat putus asa, namun tampaknya ini adalah kesempatannya untuk memenangkan hati wanita itu. Esoknya ia pun kerja lebih keras dan kemudian menyisihkan sisa upahnya untuk membeli ikan asap untuk diberikan kepada wanita yang disukainya itu. Kemudian Herschel kembali bertemu wanita itu dan kemudian ia membelikannya seekor ikan asap. Hati wanita itu pun luluh dan akhirnya mereka berkenalan. Herschel pun sangat bahagia karena ini pertama kalinya ia mempunyai pasangan. Wanita itu memperkenalkan dirinya, ia bernama Sarah. Ternyata mereka sama-sama orang Yahudi dan mereka juga satu kampung. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Mereka saling bercerita satu sama lain. Herschel juga selalu mengajaknya ke tempat-tempat yang istimewa. Setelah seminggu berpacaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Herschel dan Sarah pun resmi menjadi suami istri. Namun tepat saat pesta pernikahannya, pasukan Rusia tiba-tiba datang dan kemudian membantai orang-orang Yahudi. Semua tamu pun berlarian dan sampai pada akhirnya kampung halaman mereka rata karena telah dirusak oleh pasukan Rusia. Karena merasa bahwa tempat itu tidak aman lagi bagi mereka, akhirnya Herschel dan Sarah memutuskan untuk bermigrasi menuju Amerika. Kali ini Herschel bertekad untuk membuat istrinya itu sejahtera dan bahagia. Mereka pun akhirnya sampai di Amerika. Di sana Herschel merasa bahwa orang-orang Amerika sangat baik, tidak seperti orang-orang Rusia. Di sana mereka berdua menginap sementara di pengungsian. Saat itu kebetulan Herschel juga mendapat pekerjaan di sebuah pabrik acar. Walaupun dirinya tidak mempunyai skill, namun saat itu Herschel ditempatkan sebagai petugas kebersihan. Tak lupa ia juga mengajak istrinya untuk jalan-jalan. Saat itu, pada saat di tengah jalan ia tak sengaja melihat sebuah penjual soda. Itu merupakan minuman kesukaannya. Namun saat ini ia tak punya uang dan akhirnya ia pun terpaksa memendam keinginannya itu. Dengan upah yang sangat kecil, akhirnya setelah beberapa minggu, Herschel berhasil membeli sebuah tanah kuburan di sana. Ia memperlihatkan hasil kerjanya itu kepada istrinya sebagai simbol bahwa cinta mereka akan sampai ke akhir hayat. Setelah beberapa bulan, akhirnya Herschel berhasil menyewa sebuah rumah. Dan bertepatan dengan saat itu, istri Herschel juga sedang hamil tua. Herschel pun bersumpah bahwa ia akan mensejahterakan keluarganya sampai ke generasinya nanti. Esoknya Herschel pun kembali bekerja. Saat itu ia sedang membersihkan sebuah loteng yang ternyata telah dihuni oleh sekelompok tikus. Karena Herschel takut dengan tikus, pada akhirnya ia pun terkejut. Hal itu membuatnya terjatuh ke dalam sebuah panci yang berisi acar yang telah diasinkan. Bertepatan saat dia masuk ke dalam panci, para karyawan menutupnya dan tidak ada yang menyadarinya. Pada saat itu juga, seorang bos dari pabrik itu memutuskan untuk menutup pabrik itu karena telah disegel oleh polisi.
Herschel pun terjebak di sana tanpa sepengetahuan satupun orang. Tahun demi tahun pun berlalu, tepatnya saat ini tahun 2019. Saat itu seorang anak tak sengaja menerbangkan pesawat drone-nya ke dalam pabrik itu. Pesawat drone itu tak sengaja menyenggol sebuah tutup panci itu. Sementara itu di sisi lain pemilik drone itu pun mencarinya dan memasuki pabrik itu dari sela-sela jendela. Bocah-bocah itu penasaran dengan sebuah panci-panci besar di dalam pabrik itu, dan kemudian mereka berdua membukanya. Saat itu mereka pun terkejut karena melihat Herschel yang bangun dari dalam panci itu. Setelah beberapa saat, Herschel pun diamankan dan kemudian diundang ke sebuah lab untuk diteliti. Kejadian itu membuatnya terkenal. Di sana para pakar ilmuwan menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Herschel itu. Ternyata air garam dari proses pengasinan itu membuat Herschel berhibernasi selama 100 tahun. Herschel dibuat sorotan media televisi, namun di sisi lain ia menjadi sedih karena dunia telah berubah, dan ia pun juga kehilangan orang-orang yang ia kenal. Setelah sesi wawancara, Herschel mencoba mencari istrinya. Berdasarkan data penduduk, ilmuwan itu pun mengatakan bahwa istri Herschel telah meninggal 80 tahun yang lalu. Sontak Herschel pun marah dan kemudian memukul ilmuwan itu. Namun setelah beberapa saat, ilmuwan itu mengatakan bahwa ada salah satu keluarga Herschel yang masih hidup, yaitu cicit Herschel yang bernama Ben. Ia pun sangat lega mendengarnya. Ternyata ia juga mempunyai keluarga, walaupun saat itu ia tidak bersama mereka. Herschel pun bergegas keluar dari RS dan kemudian menemui cicitnya itu. Ia pun terkejut karena Ben terlihat lebih tua darinya. Ben juga bahagia karena ia tak menyangka bisa menjumpai eyangnya itu. Ben langsung mengajak Herschel menuju apartemennya. Di saat keluar dari RS, Herschel terkejut karena melihat gedung-gedung yang sangat tinggi. Ia juga sangat heran melihat kendaraan-kendaraan yang lewat. Setelah sampai ke apartemen, Herschel pun terheran melihat ruangan yang mewah itu. Di sini Ben pun mengatakan bahwa dirinya telah sukses mengembangkan aplikasinya yang bernama Boop. Herschel pun sempat bertanya soal keluarga Ben. Namun saat itu Ben mengatakan bahwa dirinya hidup sendirian. Sontak Herschel mengingat bahwa sifat cicitnya itu seperti sifatnya, yaitu sulit mencintai seorang wanita. Di sana Ben memperlihatkan dan memperkenalkan semua barang-barangnya. Ben juga mengajak Herschel jalan-jalan keliling kota untuk membuat Herschel beradaptasi. Setelah berkeliling, mereka kembali ke apartemen. Ben kembali memperkenalkan aplikasinya. Saat itu Herschel juga terkejut karena melihat sebuah benda yang dipegang oleh Ben itu. Ben pun menjelaskan bahwa benda itu adalah sebuah handphone. Ben juga menjelaskan kinerja dari aplikasinya itu, yang mana fungsi aplikasi itu adalah untuk men-scan sebuah produk yang layak untuk dijual. Namun saat itu Herschel tidak mengerti dan tidak tertarik melihatnya. Saat itu Herschel melihat-lihat dinding dari rumah Ben. Ia pun bertanya soal sebuah poster yang berisi foto seseorang. Ben pun menjelaskan bahwa foto itu adalah foto penyanyi terkenal. Sontak Herschel pun bertanya di mana foto keluarga mereka. Ben pun dengan berat memperlihatkan foto keluarganya. Di sana Herschel melihat fotonya bersama dengan Sarah, yaitu istrinya. Ben juga memperkenalkan semua keturunan dari Herschel. Herschel pun juga bahagia karena melihat semua keturunannya yang telah sukses. Namun ia juga sedih karena mereka semua telah tiada. Herschel pun teringat dengan tanah makam yang ia beli di masa lalu dan kemudian mengajak Ben untuk pergi ke sana. Mendengar itu, Ben pun sangat keberatan karena sebenarnya tanah makam itu ternyata telah dijual oleh Ben. Hal itu ia lakukan karena tawaran yang menggiurkan dari sebuah perusahaan karena letak tanah itu yang strategis. Namun Herschel tetap memaksanya dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke pemakaman besoknya. Saat itu Herschel melihat bahwa kondisi lingkungan telah berubah total. Namun saat itu ia menemukan sebuah petunjuk dan ia pun teringat dengan lokasi tanah itu. Akhirnya ia pun menemukan makam istrinya.
Di sana juga ada makam anak-anaknya, yaitu orang tua dari Ben. Namun saat itu Hazel melihat bahwa tanah itu sangat berantakan dan lokasinya pun juga keluar dari area pemakaman. Sontak Hazel pun bertanya dan akhirnya Ben pun terpaksa menjelaskannya. Hazel pun mengajak Ben untuk berdoa, namun saat itu Ben malah bermain handphone. Di sini kalian dapat melihat bahwa Ben adalah seorang yang tidak peduli pada keluarganya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Di tengah Hazel berdoa, tiba-tiba sekelompok petugas konstruksi memperingatkan Hazel untuk menjauh dari tempat itu. Hazel juga melihat papan iklan yang dipasang tepat di atas makam istrinya. Sontak Hazel pun tidak terima dan akhirnya ia pun memukuli para petugas konstruksi itu. Ulah dari Hazel itu membuat mereka berdua ditangkap dan dipenjarakan. Untungnya Ben mampu membebaskan dirinya dari penjara. Namun gara-gara itu dia sekarang tidak bisa mendapatkan investor untuk aplikasinya karena catatan kriminalnya itu. Hal itulah yang membuat Hazel dan Ben berdebat. Citra dari aplikasi Ben pun tercemar dan aplikasinya itu pun mendadak bangkrut. Hazel sempat mengajak Ben untuk membangun bisnis baru, yaitu menjual produk acar. Namun saat itu Ben mengira bahwa bisnis itu sangat konyol. Singkat cerita, akhirnya mereka terus berdebat. Hal itu membuat mereka saling bermusuhan dan akhirnya Hazel memutuskan untuk pergi dari apartemen Ben. Dan ia bersumpah bahwa bisnis acarnya akan mampu menyaingi bisnis Ben. Hazel merencanakan untuk memulai bisnis acar untuk membeli dan menurunkan papan reklame yang didirikan di atas makam istrinya itu. Namun ia mendapati masalah karena Hazel tidak tahu perubahan besar dari mata uang di masa itu. Hal itu membuatnya kebingungan saat membeli sesuatu. Hazel mencari cara lain dengan menyusuri setiap tempat sampah di kota itu. Ia pun mendapatkan beberapa timun dari tempat sampah dan juga barang-barang rongsokan. Semua barang-barang bekas ia manfaatkan. Dengan pengalaman yang ia miliki selama ia bekerja di pabrik acar di masa lalu, Hazel pun mengolah timun-timun itu dengan alami. Setelah proses selesai, Hazel pun mulai menjual acarnya itu keliling kota. Saat itu salah satu penduduk di sana tertarik dengan produk Hazel. Orang itu menanyakan soal kealamian produk Hazel karena rata-rata produk saat ini diberikan sebuah pengawet dan zat kimia. Orang tersebut sempat mencicipi rasanya dan akhirnya ia pun tertarik untuk membelinya. Tak hanya itu, Hazel juga menjual acarnya itu dengan harga yang sangat murah. Sementara itu, di sisi lain, Ben sangat gelisah karena aplikasinya yang semakin turun peminatnya. Saat itu, ia pergi ke sebuah kafe dan tak sengaja melihat video viral yang saat itu sedang ditonton oleh seorang investor kaya raya. Investor itu mengatakan bahwa video itu berisi seorang pedagang acar yang saat ini sedang viral. Karena pengunjung yang sangat ramai, investor itu juga berminat menginvestasikan uangnya ke penjual acar itu. Ben pun penasaran dan kemudian melihat video itu. Ia terkejut karena penjual acar itu ternyata adalah Hazel. Ben pun merasa tersaingi dan ia pun mencari berbagai cara untuk menumbangkan Hazel. Bertepatan dengan saat itu, ia melihat sebuah berita yang membahas soal komposisi yang digunakan oleh Hazel. Mengetahui bahwa bahan yang digunakan Hazel diambil dari tempat sampah, akhirnya Ben pun melaporkannya ke pihak kesehatan. Sontak produk Hazel pun disita oleh pihak kesehatan, kecuali ia bersedia untuk membayar denda dan pajak sebesar $12. Hazel pun kembali kebingungan karena ia kehilangan satu-satunya usaha yang bisa mendapatkannya uang. Namun saat itu salah satu teman setianya memberikan saran kepada Hazel. Ia menyarankan Hazel untuk mencari karyawan. Karena ia tak mampu untuk membayar karyawan, akhirnya Hazel memanfaatkan anak-anak magang. Berkat namanya yang telah terkenal, akhirnya puluhan siswa dari universitas menghampirinya untuk mencari pengalaman. Di sana, Hazel mengajarkan mereka sekaligus membuat produknya itu. Semua siswa pun juga bersedia untuk memodali usaha Hazel. Tak lupa, Hazel juga menyortir mentipunya sesuai dengan standar kesehatan. Setelah lulus dari uji kesehatan, akhirnya produk acar Hazel pun kembali ramai. Berkat bantuan siswa-siswa magang, Hazel mampu menjual ratusan acar setiap harinya. Para investor pun juga mulai tertarik dengan produknya itu.
Tak sampai seminggu, Hazel mampu mendapatkan uang yang sangat banyak. Kembali ke tujuan utamanya, akhirnya ia bisa membeli kembali tanah makam istrinya itu dan berhasil menyingkirkan papan iklan yang didirikan di atas makam keluarganya itu. Hazel pun kembali ke apartemen Ben dan memperlihatkan pembuktiannya itu. Sontak, Ben pun merasa malu. Mereka pun kembali saling berdebat dan sempat cekcok. Namun saat itu, Ben tak sengaja menemukan cara untuk menumbangkan kembali Hazel. Karena nama Hazel yang sudah terkenal luas, Ben pun menyuruh Hazel untuk mengunduh aplikasi Twitter. Ben melakukan itu untuk memancing Hazel agar ia membuat status di Twitter dengan menyinggung agama. Karena Ben tahu bahwa Hazel adalah seorang Yahudi fanatik dan juga sangat membenci orang-orang Kristen. Akhirnya dengan bantuan siswa magang itu, Hazel pun membuat status di Twitter yang berisi kebencian terhadap umat Kristen. Tak hanya itu, ia juga memulai men-tweet pernyataan yang kontroversial. Meski awalnya status Hazel itu memicu protes dan boikot, pada akhirnya Hazel pun kemudian dilihat sebagai ikon motivasi. Nama dan fotonya mendadak viral di sana. Saat Hazel diundang ke acara wawancara besar, Ben tiba-tiba muncul dan mempertanyakan pemikirannya tentang kekristenan. Ben melakukan itu untuk kembali memancing kata-kata kebencian Hazel terhadap umat Kristen. Hal ini menyebabkan kata-kata kasar tentang agama Kristen terlontar dari mulut Hazel. Hal itu kembali menyebabkan kekacauan dan Hazel pun dibenci oleh publik karena mayoritas masyarakat di sana adalah umat Kristen. Ia pun melarikan diri dan menjadi buronan. Polisi mulai menyelidiki berkas keimigrasiannya juga tidak dapat ditemukan. Hal itu membuat Hazel terancam untuk dideportasi. Hazel pun kabur dan menjadi buronan. Saat itu Hazel tiba di apartemen Ben untuk meminta bantuan. Hazel menyuruh Ben untuk mengantarnya menuju hutan di perbatasan Kanada. Hazel menjelaskan bahwa dirinya tak akan kembali lagi setelah ia melewati hutan untuk menuju Kanada. Akhirnya mendengar itu, Ben pun setuju dan pergi mengantarnya. Setelah sampai, Ben tak tega meninggalkannya sendirian dan memutuskan untuk menemani Hazel menyusuri hutan. Selama di perjalanan, Hazel selalu perhatian dengan Ben. Ben pun juga merasakan kasih sayang dari Hazel itu. Hal itu membuat hati Ben luluh dan akhirnya ia mengatakan yang sejujurnya. Ben mengakui bahwa dirinya lah penyebab dari kekacauan ini karena ia iri melihat Hazel terkenal. Tak hanya itu, Ben juga telah murtad dari agamanya sendiri. Mengetahui itu, Hazel pun marah dan menyebut Ben sebagai pengkhianat keluarga. Ia pun memukuli Ben sampai pingsan. Kekacauan itu memicu kedatangan polisi. Untungnya, Hazel berhasil mengambil tas milik Ben dan ia pun mendapatkan identitas Ben serta sebuah alat cukur. Menggunakan pisau cukurnya untuk menyukur jenggotnya dan menggunakan pakaian itu untuk berpura-pura sebagai Ben, Hazel langsung memberanikan diri untuk menghampiri polisi itu karena ia yakin bahwa wajahnya sangat mirip dengan Ben. Hazel langsung menuduh Ben sebagai dirinya. Karena mereka benar-benar mirip, polisi pun mengira bahwa Ben adalah Hazel dan kemudian polisi itu membawanya menuju pengadilan. Sementara itu, Hazel sendiri berhasil kabur dengan identitas milik Ben. Ben yang dikira Hazel itu akhirnya dideportasi dan dikirim menuju asalnya, yaitu Rusia. Setelah sampai di sana, Ben sangat kebingungan karena ia tak mengerti bahasa mereka. Di sana ia hanya menemukan sinagog sebagai tempat ibadah umat Yahudi. Ia pun ke sana dan memutuskan untuk tobat, mengingat ia tumbuh besar dari keluarga Yahudi. Sementara itu di apartemen Ben, Hazel menemukan bahwa nama aplikasinya yaitu Bob Bob itu sebenarnya adalah nama panggilan yang diberikan Ben kepada almarhum orang tuanya. Hal itu membuat Hazel menyadari bahwa sebenarnya keluarganya selalu ada di hati Ben. Hazel pun memutuskan untuk kembali ke negara asalnya untuk menemukan Ben yang saat itu tinggal di sinagog setempat. Mereka akhirnya kembali bertemu dan berdamai. Hazel juga menunjukkan tempat ia berpacaran di masa lalunya. Di tempat itu, Hazel selalu mengingatkan Ben agar ia menghormati seluruh keluarganya. Ben juga meminta maaf karena ia telah menjual tanah pemakaman keluarganya. Mereka pun akhirnya berdamai dan memutuskan untuk bekerja sama. Beberapa bulan kemudian, setelah Hazel memperbarui identitasnya, akhirnya mereka kembali ke Amerika untuk membangun kembali bisnis mereka. Akhir film pun ditutup dengan ziarah mereka berdua menuju pemakaman dengan doa bersama.